Coba deh bayangin, Anda lagi duduk santai nih, lagi asyik nge-scroll layar media sosial di HP Anda. Pernah nggak sih Anda benar-benar perhatiin pola dari algoritma itu? Pola yang kayak gimana tuh maksudnya? Kayak, kenapa algoritma itu seolah-olah terus ngedorong dan ngasih semacam reward ke satu estetika tertentu aja. Misalnya kulit yang lebih terang, hidung yang mancung, atau fitur wajah yang kebarat-baratan lah pokoknya. Oh iya iya, kebayang. Itu kelihatan banget sih di filter-filter yang viral. Bener banget kan? Atau mari kita lihat dari sisi lain deh, soal karir dan standar kesuksesan kita. Pernah kepikiran nggak, kenapa kita secara naluriah tuh ngerasa kalau kerja 60 jam seminggu di gedung pencakar langit itu sebuah pencapaian yang luar biasa? Sementara di sisi lain, kalau ada petani lokal yang ngerap lahannya sendiri di desa, itu sering banget dipandang tertinggal gitu ya, atau kurang berkembang. Persis. Dah, hari ini kita nggak akan sekedar ngebahas tren gaya hidup atau sekedar nyalahin algoritma digital. Kita bakal nelusurin kenapa sih kita mandang dunia dengan cara yang kayak gini. Iya, karena gampang banget ya buat kita nganggep hal-hal itu cuma sekedar selera pribadi aja. Atau mungkin mikir, oh ini efek samping dari globalisasi aja kali. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Sesi bedah materi kita kali ini bakal ngasih Anda semacam red pill atau pil merah yang bakal ngebongkar kalau fenomena tadi itu bukan sekedar tren. Setuju. Apa yang kelihatan kayak fenomena modern ini sebenarnya punya akar yang nancep jauh banget di masa lalu. Oke, mari kita urai ini. Kita bakal bedah tuntas kumpulan esai fundamental karya pemikir asal Amerika Latin, namanya Anibal Quijano. Esai ini diedit sama Walter D. Mignolo, Rita Segato, dan Catherine E. Walsh. Dan pemikiran Kuijano ini benar-benar nawarin kacamata baru buat kita. Dia punya konsep yang dinamakan kolonialitas kekuasaan atau coloniality of power. Kolonialitas kekuasaan. Kedengarannya berat ya. Tapi ini bakal ngubah cara kita ngelihat dunia banget kan? Banget. Konsep Kuijano ini pada dasarnya nantang kita buat baca ulang realitas kita sehari-hari. Dia berargumen kalau sejarah penjajahan yang sering kita baca di buku teks sekolah, itu sebenarnya belum benar-benar berakhir. Tunggu, maksudnya belum berakhir tuh gimana? Kan kita udah merdeka. Nah, dominasi itu nggak hilang pas negara-negara menyatakan kemerdekaan. Struktur itu cuma berganti wujud aja. Dia nyusup pelan-pelan ke cara kita ngedefinisiin diri kita sendiri. Oh, jadi dia masuk ke institusi kita dan nentuin apa artinya jadi manusia modern sampai detik ini juga. Bener banget, makanya kita perlu banget bedain antara penjajahan fisik dan penjajahan pikiran. Ini dua hal yang beda. Masuk akal. Karena di sekolah kan kita diajarinnya, masa kolonial itu udah selesai. Bendera penjajah udah diturunin dari Asia, Afrika, Amerika Latin, terutama abis Perang Dunia Kedua kan? Secara hukum dan politik formal, iya. Tapi Quijano bikin pemisahan yang tegas banget di sini. Dia ngebedain antara kolonialisme dan kolonialitas. Oke, bedanya apa tuh? Kalau kolonialisme, itu lebih ke dominasi fisik, kayak pendudukan militer dan kontrol politik langsung dari satu negara ke negara lain. Dan seperti yang Anda bilang tadi, itu sebagian besar emang udah berakhir. Militer udah ditarik mundur. Tapi kalau kolonialitas, Nah, kolonialitas ini adalah struktur kekuasaan global yang lahir dari masa pendudukan itu. Sistem klasifikasi sosial, hierarki manusia, pembagian kerja, dan itu semua terus bertahan mempengaruhi dunia jauh setelah pemerintah kolonialnya sendiri runtuh. kalau saya boleh pakai analogi teknologi nih ya, apakah ini berarti kolonialisme itu ibarat hardware atau perangkat keras usang yang udah kita cabut dan buang? Mesinnya udah pergi nih. Analogi yang menarik. Terus, sistem operasinya gimana? Nah, kolonialitas itu kayak operating system atau sistem operasi yang diam-diam udah diinstal ke dalam benak masyarakat kita. Kita nggak sadar, tapi dia jalan terus di background pikiran kita. Iya, bener banget. Dia yang ngatur bagaimana kita memproses informasi. Menentukan siapa yang dapat akses ekonomi, apa yang dianggap cantik, dan pengetahuan siapa yang dianggap paling valid kan? Itu cara yang sangat berguna buat ngevisualisasiinnya. Hardware-nya emang udah diganti sama pemerintah lokal kita sendiri. Tapi sistem operasinya masih yang lama. Gila sih. Terus kapan sebenarnya OS ini pertama kali diinstal ke masyarakat global? Menurut Quijano, proses instalasinya itu ditarik mundur sampai ke abad ke-16. Tepatnya pas penaklukan benua Amerika. Abad ke-16? Wah, udah 500 tahun yang lalu dong. Betul. Dan di periode itulah,
ada 3 elemen krusial yang disatukan untuk pertama kalinya dalam sejarah, yaitu gagasan tentang ras, pembagian kerja kapitalis global, dan pandangan dunia Eurosentrisme. Oke, lalu apa kode dasar yang ditulis dalam sistem operasi ini, biar dia bisa jalan selama ratusan tahun? Kode utamanya adalah penemuan ide tentang ras. Menurut Quijano, konsep ras seperti yang kita kenal sekarang ini sebenarnya nggak pernah ada sebelum tahun 1492. Tunggu dulu, saya mau jadi devil's advocate sebentar nih. Ras baru ada di 1492. Bukannya dari zaman kuno bangsa-bangsa udah saling menjajah dan memperbudak ya? Kayak Romawi kuno, mereka kan punya budak. Itu pertanyaan yang kritis banget. Emang benar, institusi perbudakan atau ksenofobia itu udah ada dari dulu. Bangsa Romawi emang memperbudak orang dari Inggris sampai Timur Tengah. Nah, terus bedanya sama konsep ras Quijano apa? Bedanya, Romawi melakukan itu tanpa terlalu peduli sama warna kulit. Tapi yang ditekankan Quijano, konsep ras sebagai hierarki biologis bawaan, ide bahwa warna kulit nentuin kapasitas otak atau nilai manusia, itu nggak ada sebelum 1492. Jadi ras itu murni dibikin, bukan sekedar biologi. Persis. Ras itu bukan fakta biologi objektif, tapi konstruksi mental. Kode ini sengaja diciptain buat menjustifikasi dominasi penjajah waktu itu. Berarti ini bukan sekedar ngamatin, oh fisik kita beda, tapi ngasih label dan makna politik ke perbedaan fisik itu ya? Iya. Coba lihat pas bangsa Eropa datang ke Amerika. Mereka ketemu peradaban kayak Aztec, Maya, Inca. Itu peradaban yang super kompleks loh. Maya punya kalender dan matematika canggih. Inca juga punya arsitektur yang luar biasa kan? Benar. Tapi, sama penjajah Eropa, semua keragaman budaya dan sejarah yang kaya itu dihapus begitu aja. Mereka disederhanakan jadi satu label rasial aja, yaitu Indian. Dihapus semua identitas aslinya. Wah, Hal yang sama persis terjadi sama jutaan manusia yang diculik dari Afrika. Identitas asli mereka kayak Yoruba, Ashanti, Zulu, itu dilujuti dan diganti pakai satu label, kulit hitam atau Negros. Serta muncul identitas mestizo. dan pastinya semua identitas baru itu dibikin buat dijadiin kebalikan dari identitas kulit putih kan? Yang posisinya ditaruh di paling atas piramida. Betul. Dan yang paling menarik di sini adalah bagaimana ras langsung diikat sama pembagian kerja kapitalis global. Ini tuh instrumen kontrol ekonomi sebenarnya. Tunggu dulu, jadi hierarki rasial ini diciptakan semata-mata untuk menjustifikasi siapa yang berhak dibayar dan siapa yang enggak. Tepat sekali. Orang kulit putih ngasih hak eksklusif buat diri mereka sendiri atas tenaga kerja upahan. Mereka yang berhak dapat gaji. Sementara penduduk asli atau Indian dipaksa jadi pekerja tanpa upah atau budak lewat sistem encomienda. Encomienda, saya sering dengar istilah itu, prakteknya gimana sih di lapangan zaman dulu? Intinya, mahkota Spanyol itu nitipin sejumlah penduduk asli ke penjajah Eropa. Si penjajah ini bebas meras tenaga mereka di tambang emas atau perkebunan. Sebagai gantinya, mereka cuma dijanjiin perlindungan dan diajarin agama. Wah, itu sih kerja paksa berkedok misi peradaban ya. Kalau yang dari Afrika gimana nasibnya? Orang kulit hitam direduksi jadi budak komoditas murni. Mereka diperjualbelikan kayak barang, dipaksa produksi gula, tembakau, dan kapas buat pasar global. Ini bikin saya mikir deh. Kalau kita tarik garis dari sejarah brutal itu ke budaya kita sekarang, ini nyambung banget ke stigma penduduk lokal yang malas. Oh, mitos lazy native itu ya? Iya, bener. Di hustle culture sekarang, kan kita sering banget ngelihat pekerja dari negara berkembang atau selatan global dilabelin kurang produktif dibanding pekerja barat. Padahal kerjanya sama beratnya. Sejarah stigma itu kelihatan jelas dari analisis Quijano. Awalnya, label pemalas itu dipakai sama penjajah buat ngehukum secara psikologis para penduduk asli. Ngehukum gimana tuh? Kan penduduk asli secara natural menolak dieksploitasi sampai mati tanpa upah. Karena mereka nolak sistem encomienda tadi, penjajah ngelabelin mereka sebagai ras pemalas, kan sama ras yang dianggap inferior. Makanya, warisan ini masih kelihatan sekarang, dari rendahnya upah di negara berkembang dibanding negara barat untuk kerjaan yang sama. Gila. Nah, setelah nguasain tenaga kerja dan ekonomi, pertanyaan gedenya nih, gimana sistem ini bisa mastiin kita tetap patuh selama berabad-abad, tanpa mereka harus nodongin senjata terus-terusan? Disinilah analisis Quijano makin tajam. Buat jaga dominasi jangka panjang, kekerasan fisik itu mahal dan susah. Solusinya? Jawabannya ada pada pikiran.
Anda harus menjajah pikirannya. Menjajah imajinasi ya, berarti bukan cuma ngerampok kekayaan alam dong. Sama sekali kupen. Eropa juga memonopoli klaim atas pengetahuan dan modernitas. Quigiano nyebut ini sebagai Eurocentrisme. Eropa diposisikan sebagai puncak evolusi manusia, masa depan dunia. Dan wilayah lain, non-Eropa, dianggap sebagai masa lalu, primitif, dan irasional gitu ya. Iya. Dan prosesnya brutal banget. Ada represi budaya besar-besaran. Misalnya penghancuran 65 juta penduduk asli Amerika. 65 juta, itu luar biasa banyak. Belum lagi pembakaran pengetahuan lokal. Contohnya di abad ke-16, pemuka agama Spanyol nebakar habis kodeks-kodeks Maya. Itu buku-buku astronomi dan matematika canggih loh. Kenapa dibakar? Kan itu ilmu pengetahuan. Karena menurut standar rasio barat, mereka itu masyarakat irasional dan penuh takhayul. Jadi manuskrip mereka dianggap bidah. Pengetahuan lokal akhirnya cuma turun kasta jadi sekedar cerita rakyat. Ada bagian di esai Quigiano yang nyebut soal filsafat Descartes di abad ke-17 tentang dualisme pemisahan tubuh dan pikiran. Gimana konsep filsafat abstrak Eropa ini bisa jadi senjata penjajahan? Ini penting banget. Filsafat Kartesian misahin pikiran manusia yang rasional dari dunia materi dan tubuh fisik. Eropa menempatkan diri mereka sebagai perwujudan dari pikiran dan rasionalitas itu. Terus penduduk yang dijajah ditempatin di mana? Mereka dikonseptualisasikan lebih dekat ke tubuh, nafsu, dan alam. Dan karena Eropa ngelihat alam cuma sebagai objek buat dieksploitasi, Maka eksploitasi tanah dan tenaga penduduk lokal nggak dianggap sebagai kejahatan moral. Wah, masuk akal banget. Dianggap sama wajarnya kayak nebang pohon. persis, itu melucuti kemanusiaan mereka. Dan dari situ muncullah kolonisasi imajinasi. Budaya Eropa dibikin jadi sesuatu yang sangat menggoda. Menggoda gimana tuh maksudnya? Sistem ini ngajarin kita kalau satu-satunya cara buat dapat akses kekuasaan atau diakui sebagai manusia beradab, ya dengan meniru Eropa. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik nih. Ini nyambung banget sama godaan modernitas di media sosial kita. Maksudnya obsesi ke gaya hidup kebarat-baratan itu. Iya, pas kita pakai filter pemutih kulit atau pas kita ngedefinisi sukses itu dengan gaya hidup di New York atau Paris, kita pikir itu cuma selera pribadi. Padahal itu bukti imajinasi dan alam bawah sadar kita udah terjajah. Bener. Kita secara otomatis nganggap apapun dari barat itu objektif unggul, rasional, dan modern. Kita jadi mendisiplinkan diri kita sendiri buat ngikutin standar mereka. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau realitas dan imajinasi kita udah dibentuk sedemikian rupa sama matriks kolonial ini, apakah kita bakal terjebak selamanya? Tentu enggak. Terus gimana kita meretas sistem ini? Soalnya kan kita nggak bisa nutup mata kalau peradaban barat juga bawa banyak hal yang meningkatin kualitas hidup, kayak medis modern, penisilin, hak asasi manusia. Oh tentu. Dan Quijano nggak bilang kita harus buang semua pencapaian itu dan balik ke zaman batu kok. Solusi dari dia itu namanya dekolonialitas. Dekolonialitas. Gimana tuh cara kerjanya secara praktis? Dimulai dari apa yang dia sebut rekonstitusi epistemologis. Ini subversi epistemik. Intinya, kita ngebongkar ulang cara kita mikir dan apa yang kita anggap sebagai pengetahuan yang valid. Berarti ini lebih ke politik di kehidupan sehari-hari ya, bukan sekedar ganti presiden. Betul, ini tentang menolak klaim bahwa pengetahuan barat adalah satu-satunya bentuk rasionalitas yang sah. Kita buka ruang supaya pengetahuan dari masyarakat lokal juga diakui validitasnya. Ada contoh nyatanya nggak sih? Di mana subversi ini dipraktekkan? Ada dong. Dari Amerika Latin sendiri, ada masyarakat adat Andean yang ngenalin konsep bien vivir. Bien vivir, artinya hidup dalam kepenuhan atau kesejahteraan bersama gitu ya. Emangnya beda sama konsep pembangunan ala barat? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, bedanya jauh banget. Pembangunan barat kan janjinya bikin segelintir orang hidup lebih baik, atau vivir mejor. Tapi seringkali ngorbanin mayoritas dan ngerusak alam. Fokusnya ke pertumbuhan ekonomi dan materi terus-terusan kan? Ya, sedangkan bien vivir itu menempatkan manusia sebagai bagian dari alam. Kesejahteraan diukur dari harmoni ekologis dan keseimbangan komunal, bukan dari seberapa banyak harta yang dikumpulin individu. Wow, jadi bukan manusia menaklukkan alam ya, tapi hidup berdampingan. Benar. Dan ini bukan sekedar teori. Konsep ini bahkan udah dimasukin ke konstitusi nasional negara kayak Ekuador dan Bolivia loh.
Keren banget. Jadi kalau ditarik kesimpulan dari obrolan kita, keluar dari kolonialitas itu bukan tentang gimana kita nyoba menang di lapangan milik Barat pakai aturan main mereka ya. Terus menurut Anda gimana jadinya? Ya, nyadar kalau kita bisa bangun lapangan bermain kita sendiri dengan definisi sukses dan kehidupan yang baik versi akar budaya kita sendiri. Kayak main monopoli, kita nggak harus mainin papan yang udah diatur buat ngalahin kita. Analogi yang sangat tepat. Dan itu langkah pertama buat ngelepas belenggu imajinasi kita. Pengetahuan ini, itu alat buat ngebaca ulang realitas kita. Setuju. Obrolan yang padat banget hari ini. Kita mulai dari cuma mempertanyakan tren di sosmed, filter kecantikan, sampai sadar kalau standar ras dan pembagian kerja ini produk OS kolonialitas dari 500 tahun lalu. Dan sadar kalau hal ini masih jalan di sekitar kita, tanpa kita sadari. Bener. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, saya mau nutup obrolan ini dengan satu pertanyaan buat direnungin. Silahkan. Kalau konsep kita tentang masa depan dan kemajuan hari ini, mulai dari standar kecantikan, teknologi, sampai sistem pendidikan, ternyata cuma cetak biru Eropa masa lalu, Hmm. akan terlihat seperti apakah masa depan Anda kalau Anda berani merancangnya dengan kearifan lokal Anda sendiri, tanpa standar pinjaman dari siapapun. Coba pikirin itu ya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.